Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Ada suatu cerita yang ada dalam Ayub pasal 1 dari ayat yang ke-6 saya baca buat kita semua. Ayub pasal 1 dimulai dari ayat yang ke-6. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Melihat apa yang ditulis, dikatakan bahwa iblis itu menjelajah seluruh bumi. Iblis menjelajah seluruh bumi dan tentunya bukan jalan-jalan, saudara. Bukan traveling. Dia bukan melihat pemandangan yang indah, kemudian dia kembali ke tempat yang lain. Tidak, saudara. Dia memiliki misi besar. Misi besarnya adalah menghancurkan, menggagalkan rencana Allah dalam kehidupan manusia. Jadi kita memang harus berhati-hati, sebab setiap saat kita akan diperhadapkan dengan pekerjaan iblis yang akan menghancurkan kita. Selanjutnya di ayat yang ke-8. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan." Yang menarik, saudara, Allah memperhatikan pribadi. Iblis menjelajah seluruh bumi untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Allah memperhatikan manusia dalam keberadaannya. Dan dalam hal ini diceritakan bahwa Ayub diperhatikan oleh Allah. Sehingga dia bertanya kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur dan takut akan Allah." Sampai sedetail itu Allah memperhatikan kehidupan Ayub. Dan ini tidak dibantah oleh iblis. Karena pada dasarnya Ayub adalah orang yang hidup berkenan, hidup mencari Allah, hidup memuliakan Allah. Kalau kita bisa membaca keseluruhan, diceritakan bahwa Ayub itu memiliki waktu untuk mempersembahkan korban bagi Allah. Bahkan kalau dia melihat anak-anaknya jatuh dalam dosa, dia mempersembahkan korban untuk penghapusan dosa. Jadi Ayub dikenal, dilihat oleh Allah dalam kesalehannya, dalam keberadaannya sebagai orang-orang yang mengasihi Allah. Tetapi apa yang dikatakan oleh iblis, saudara? Di ayat yang ke-9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu." Ayat 11. "Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Dari sini, saudara, mulai timbul persoalan. Iblis berkata kepada Tuhan, "Pantas kalau Ayub menyembah Allah. Dia menjadi orang yang saleh, dia takut akan Allah, karena hidupnya diberkati. Engkau Bapa memberikan pagar perlindungan, sehingga tidak ada seorang pun, mungkin iblis bisa berkata bahwa saya tidak bisa menjamah dia karena engkau memagar sekeliling." Ini artinya, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang-orang yang berkenan di hati Allah dilindungi oleh Allah. Ayub dilindungi, saudara. Sehingga ini menjadi sebuah perdebatan antara iblis dengan Tuhan. Dia katakan bahwa bagaimana Ayub
Mungkin saja Ayub bisa menyembah Allah, bisa taat setia seperti itu karena Allah melindungi dia. Coba seandainya Allah tidak melindungi. Coba seandainya Ayub dimiskinkan. Kalau kita lihat hukum sekarang di Indonesia, yang dimiskinkan itu adalah orang-orang yang melakukan korupsi. Tetapi Ayub tidak kedapatan suatu kesalahan. Tetapi iblis menjadikan itu sebagai alasan bahwa Ayub bisa saja dia taat kepada Allah karena dia diberkati. Coba seandainya Ayub dimiskinkan, tidak diberkati dan Allah tidak melindungi dia, kemungkinan besar dia akan menjadi pemberontak. Dan ini menjadi tantangan saudara untuk melihat apakah Ayub itu setia atau tidak di hadapan Allah. Dan memang kalau kita membaca keseluruhan, kita menemukan Ayub setia. Saudara, saya mau angkat cerita ini karena saya mau mengambil intisari dari pembacaan ini. Bahwa Allah melindungi orang yang percaya. Allah melindungi kita. Tanpa kita minta, Allah melindungi kita. Dari setiap serangan, dari setiap kondisi keadaan di sekitar kita, Allah melindungi kita. Kenapa? Karena kehidupan kita yang mau terus mencari Tuhan. Allah melindungi kita. Tetapi juga saudara, Allah bisa mengizinkan segala sesuatu terjadi, tetapi itu pun masih dalam tahap perlindungan. Allah tidak mungkin tidak menyertai. Hanya saja kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, itu hanya untuk menguji apakah kita benar-benar mengasihi Dia dengan sepenuh hati. Karena jangan sampai kita mengasihi Allah hanya karena kita dalam posisi aman, dalam posisi semua baik-baik saja. Tetapi kalau Tuhan izinkan sesuatu, kita mungkin tidak punya apa-apa, kita tidak dianggap, kita dalam kondisi terpuruk. Apakah juga hati kita masih melekat kepadanya atau tidak? Ini adalah pembuktian. Ini adalah masa-masa pembuktian, saudara. Jadi dari percakapan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah bisa mengizinkan segala sesuatu terjadi. Allah bisa mengizinkan segala sesuatu terjadi guna untuk menguji sejauh mana kasih kita kepada Allah. Sejauh mana kita mengasihi Dia, sejauh mana kita mencintai Dia. Kalau kita, sering saya katakan, kalau kita melihat kehidupan Ayub, di akhir ceritanya dia katakan bahwa dari kata orang, hanya dari kata orang, dia mendengar tentang Allah dan dia mau berbakti. Tetapi ketika dia mengalami, Tuhan mengizinkan dia mengalami kemiskinan, mengalami sakit penyakit, mengalami kehidupan yang dijauhkan dari orang. Orang menjauhi dia maksudnya. Dia baru bisa mengenal Allah dengan sempurna. Jadi tujuan Allah mengizinkan segala sesuatu terjadi bukan untuk membuat kita akhirnya kita menjadi orang-orang yang terpinggirkan. Tetapi tujuannya adalah agar mata rohani kita bisa terbuka untuk bisa melihat kehidupan yang seharusnya kita jalani. Mata kita bisa terbuka untuk bisa mengenal Allah. Dan selanjutnya kita bisa menghidupi kehendak Allah dengan sempurna. Itu maksudnya saudara. Jadi kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi, lewati saja dengan sukacita. Jalani saja dengan iman. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Dia membawa kita kepada kehidupan di mana mata rohani kita akan semakin terbuka dan kita akan melihat Allah bekerja dalam segala kuasanya menuntun kehidupan kita. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan.
Jangan pernah ragukan kasih Allah dalam kehidupan kita. Kasih-Nya tidak hanya sebatas Dia memberi kita segala sesuatu, tetapi sering Tuhan mengizinkan. Sering Tuhan mengizinkan. Tuhan izinkan untuk kita mengalami sesuatu sehingga kita tetap tersadar untuk kita tetap memandang Dia. Saudara-saudaraku, mari kita izinkan Allah bekerja dalam hidup kita. Kita izinkan Dia berkarya dalam hidup kita. Melalui segala proses pergumulan yang kita alami, izinkan Dia berkarya. Dan dengan demikian kita akan melihat bahwa mata kita semakin jelas mengerti bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar dan tidak terpahami. Tuhan akan menolong kita melewati segala perkara, dan kita akan melihat kemuliaan-Nya akan senantiasa turun dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.